Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Lestari, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Malang. 2.2 A9 Koneksi Antar Materi Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional. Pengertian pembelajaran sosial emosional atau PSE. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional atau PSE berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. Mengajarkan mereka menjadi orang yang baik, memberi keseimbangan kepada individu, dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Juga berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 1. 5 kompetensi sosial emosional. Yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness. 3. Kesejahteraan psikologis atau well-being. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu mengolah emosi atau kesadaran diri, mampu menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, membuat keputusan yang didasari kepedulian dan tanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional akan berlangsung secara efektif apabila guru dan orang dewasa di sekolah menyadari secara penuh, mengolah, dan menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional dalam menjalankan peran dan tugas mereka di sekolah. 5 kompetensi sosial emosional. Kompetensi kesadaran diri, kompetensi manajemen diri, kompetensi kesadaran sosial, kompetensi kemampuan berelasi, kompetensi pembuatan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana cara implementasi pembelajaran sosial emosional di sekolah? Pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, iklim kelas dan budaya sekolah. Kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka dan bias, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan. Kompetensi manajemen diri. Murid dilatih mengolah emosi dan fokus. Kegiatan awal rutin bertujuan memberikan kesempatan pada murid untuk berlatih mengenali emosi dirinya, mengambil jeda dan membangun sikap terbuka agar tidak terbelenggu dengan emosi yang tidak nyaman. Di tengah-tengah pembelajaran atau transisi ke kegiatan pembelajaran berikutnya, murid biasanya memulai merasakan konsentrasi yang menurun dan kesulitan fokus. Kemudian mengambil jeda sejenak dengan mengambil nafas panjang, mendengarkan musik, mendengarkan cerita, melakukan peregangan otot.
Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Contoh kompetensi kesadaran sosial yang paling esensial adalah keterampilan berempati. Kaitan PSE dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa setiap siswa adalah pribadi yang berbeda dan memiliki keunikannya masing-masing. Seorang pendidik harus peka melihat keunikan anak agar perkembangan anak dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Pada filosofi Ki Hajar Dewantara dinyatakan bahwa pendidik sebagai penuntun tumbuh kembang anak. Pendidikan budi pekerti, pendidikan yang berpusat pada murid. Di sini dapat terlihat jelas bahwa PSE atau pembelajaran sosial emosional merupakan salah satu sarana yang paling tepat untuk membuat sebuah penghubung yang saling menguatkan antara keempat unsur yang ada pada filosofi Ki Hajar Dewantara. PSE menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam mengolah emosi sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid akan dapat diwujudkan dengan baik dan seimbang. Kaitan PSE dengan visi guru penggerak. Dengan penerapan teknik PSE, guru dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kaitan PSE atau pembelajaran sosial emosional dengan disiplin positif. Melalui PSE, antara guru dan peserta didik saling berinteraksi dengan menggunakan teknik STOP, observasi diri, dan dapat menutup dengan ungkapan rasa syukur atau motivasi diri, dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. PSE juga dapat menjadi budaya positif di sekolah yang diterapkan guru dalam pembelajaran agar peserta didik memiliki kompetensi sosial emosional yang bisa menunjang dalam pembelajaran di kelas. Penerapan PSE dalam pembelajaran di kelas. Dalam penerapan PSE saat pembelajaran di kelas ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, melukis dengan jari, bermain peran, membuat jurnal diri, menulis ucapan terima kasih, dan lain-lain. Teknik ini dapat dipadukan ke dalam sebuah modul ajar pada kurikulum merdeka yang berdiferensiasi sehingga diharapkan guru mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas sesuai dengan gaya belajar peserta didik atau profil belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik, guna mewujudkan merdeka belajar, minat belajar, dan kesiapan peserta didik yang menjadi dasar bagi praktik diferensiasi yang kita lakukan di kelas, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk.